Itu ya sudah, lo dapat handphone baru atau dapat duit besar, paling setengah jam bahagianya, setelah itu kan biasa aja gitu. Tapi beda Ji, ketika lo punya santri, itu kayak apa ya? Sih gue punya kapokan tersendiri dong terhadap transaksi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu mudah buat gue untuk menolaknya gitu. Tapi kan setan ini tidak pernah berhenti mengganggu kita. Apa itu kajian literan? Kajian anak muda itu pulang kajian dapat 1 literan buat motoran, bensin kita bagikan. Udah datang dikasih seliter bensin buat motoran. Makan juga sepuasnya. Enak banget, datang dibayar soalnya dengan bensin ya. Exactly. Masya Allah. Ibu-ibu datang pengajian, kajian, nggak dilihat cantik apa enggak gitu kan, janda atau gadis, pokoknya datang kajian, ya kan. Pulang bawa sembako. Kenapa tadi gue bilang justru gue bersyukur kena hutang 2 miliar. Kenapa? Tahu nggak? Ternyata ini gue merasa ini kayak doa yang terkabulkan. Hutang 2 miliar itu. Pernah doa gitu? Nah, doanya secara tidak langsung. Jadi gini, dulu tuh karena ya bokap nyokap gue dokter. Kaya raya enggak, tapi maksudnya ada lah gitu ya. Dokter umum, dokter gue dokter jantung sih nyokap gue gitu. Tapi ya kita bukan keluarga kaya yang gimana gitu ya. Kalau itu masih belajar juga, nyokap gue masih ambil spesialisasi. Nah, intinya gue tidak punya cerita yang kalau para pembicara kan dulu gue miskin, terus gue bangkit dan akhirnya menang gitu kan. Dulu gue dari keluarga yang wah sulit, wah akhirnya ceritanya. Terus ya Allah, ini gue mau cerita apa ya gitu. Kayaknya gue nggak punya cerita yang jatuhnya gitu. Disitulah kayaknya doa gue dikabulkan. Allah kasih jempret. Kena gue bro. Ternyata nggak enak juga ya? Kagak enak bro. Ya Allah. Makanya pas gitu sekarang, dan memang gue merasa kalau nggak ada kejadian gue utang 2 miliar ini, mungkin gue nggak akan ada di titik ini kan. Flat kayaknya. Flat, ya udah gue di zona nyaman. Udah akhirnya mungkin sudah gue ya, tapi begitu jebret gue kan harus memaksa diri gue untuk berubah, memantaskan diri, upgrade diri. Wah, kalau enggak ya gue mungkin masih gitu-gitu aja. Ternyata bisa juga gitu ya. Bisa juga kekejar 2 miliar gitu dengan. Ya, alhamdulillah. Waduh. Itu pakai minjem lagi ke orang atau gimana? Enggak. Benar-benar pure dari bisnis aja tuh kebayar. Iya. Masya Allah. Jadi sekarang ini mungkin banyak yang lagi terjerat utang ya, atau juga mungkin lagi proses mau usaha. Mungkin ada juga orang yang nggak terjerat utang tapi malah lagi susah aja untuk naik gitu. Itu kira-kira apa nih tipsnya, Coach? Oke, jadi gue menyadari ketika gue terlilit hutang 2M itu gitu ya. Itu karena memang gue menantang Allah, gue bermain riba. Oh. Ya, so sangat-sangat wajar kalau gue ternyata diperangi. So tips pertama, guys, ya lu jangan lawan aturan Allah lah. That's gue udah ngerasain, dan 2M bisa gede bisa kecil. Maksud gue ketemu teman-teman yang 7, 20 gitu. Ya, it's not about the angka sebenarnya. Ada orang yang 100 juta atau 20 juta juga sudah bunuh diri gitu. Katakan negatifnya seperti itu. Jadi yang pertama memang kalau lo mau tenang, kalau lo mau happy, lo mau bahagia, ya lo jangan langgar aturan Allah. Itu yang pertama, riba. Yang kedua, ketika gue ingin sukses, ketika gue ingin melunasi hutang-hutang gue membuka diri terhadap berbagai peluang, berbagai opportunity. Ya. Nah, banyakkan orang itu milih, Ji. Maksud gue, lo udahlah miskin, lo udah punya banyak utang, dikasih peluang usaha, lo milih gitu. Gue kagak mau, gue picky gitu, terlalu over. Terlalu mau udah dikasih masih milih gitu ya. Betul, gengsinya kegedean menurut gue. Makan tuh gengsi. Nah, gue tipikal orang yang sebenarnya di awal juga nggak gampang, which is gue dokter, gue penulis buku, gue trainer, terus gue harus jualan lah, harus ini itu dan seterusnya. Nggak gampang untuk membuka jubah gue dokter, katakan begitu. Tapi ya karena gue lagi kepepet, ya sudah lakukan.
So mungkin kalau dibilang tips yang kedua ya lo ya sudah open mind, lo buka diri lo ya terhadap berbagai macam peluang. Sebenarnya berarti kalau sudah dilewati sama coach ini bahwa peluang ini sebenarnya nyebar di mana-mana ya sebenarnya kan. Exactly. Tapi kan banyak juga sekarang nih, apalagi yang lagi mau mulai usaha bisnis, yang jalan aja sekarang sandung-sandung, ya kan. Apalagi pandemi seperti sekarang nih kan. Nah, coach sendiri malah sekarang malah buka kayak gini nih. Apa namanya? Ini apa areanya namanya nih coach nih? Ini pesantren Muslim Bilioner. Muslim Bilioner yang seluas 1,6 hektar. 1,6 hektar di kala pandemi. Bayangin aja teman-teman. Ini belinya juga berapa 1,6? Ini baru apa namanya? Lahannya doang 1,6. Nanti akan dibangun apa aja nih, coach? Ini akan ada masjid, Masjid. ada kuda besar di sini, ada auditorium. Ini ada 3 lantai di sini. Lantai pertama swimming pool yang Olympic size. Jadi santri-santri di sini gue pengen mereka kalau berkuda emang jago berkuda. Berenang bukan cuma kenal berenang tapi emang jago renang. Lapangan bola gitu ya, ada lapangan basket yang sedang kita bikin gitu. Ada glam camping nanti di sini. Nah ini unik juga nih. Pada saat mungkin bisnis lagi nggak sehat sekarang ya, maksudnya kondisi bisnis orang bisa survive aja udah untung sekarang nih ya. Bukan yang ngambil untung gitu kan, bisa survive aja udah untung. Tapi coach malah bikin begini, emang ini dapat kayak begini nih. Yakin coach bakal bisa kebangun nih? Yakin. Yakin. Maksudnya bindir dandet berarti kan? Bindir dandet. Nah ini memang profit dari usaha atau ini juga mungkin apa namanya ukhuwah atau gimana? Dua-duanya bro. Jadi kayak misalnya tadi bisnis gua Kangen Water atau gue punya nisa.id nih, ini kan buat bisnis muslimah. Ini jadi penopang buat pembangunan masjid pesantren Muslim Bilioner ini. Jadi dari bisnis saya ada juga dagangrumah.com misalnya. Kita punya amal tijaroh atau unit usaha yang memang itu untuk membangun ini gitu. Operasional santri dan seterusnya. Nah, plus juga kita fundraising. Kita ngajak di lewat sosmed gitu ya, ngiklan lah atau yang organik. Kita ajak, ayo ini tolong amal soleh yuk, bareng-bareng yuk. Gitu. Masuk surga bareng-bareng yuk. Kita wakaf, infak, kita punya gerakan gizi santri misalnya dan berbagai macam gerakan kebaikan. Kalau misalnya ada Kiai Lukman, Kiai kita gitu kan gerakan infak beras. Nah, yang Newport makanan santrinya katakan di Bogor itu gerakan gizi santri gitu. Berasnya dari gerakan infak beras. Kita daging untuk santri dari kita. Waduh, ini Masya Allah banget ya kalau sampai emang jadi ya di daerah Bogor nih di Cinangneng. Nah ini masalahnya sekarang yang menjadi pertanyaan saya ini, emang nikmatnya di mana sih coach ngelakuin begini-gini gitu? Kan misalnya orang nih ya kalau dapat usahanya dapat untung tuh kepengen ya kebanyakan untuk dirinya lah. Mohon istana lah apa segala macam yang kemudian bisa dinikmati sendiri. Ini malah disebar lagi ke orang-orang nih. Maksudnya gimana nih? Lu kenal Jim Carrey nggak bro? Lu pelawak? Nah, ya. Kenal kan? Jim Carrey. Dia pernah bilang begini, gua berdoa supaya semua orang jadi kaya raya, punya banyak duit. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa ternyata banyak duit itu ya udah gitu doang gitu. At the end, lo harus nyari apa your purpose, apa tujuan hidup lo, kenapa Tuhan menciptakan lo hadir di muka bumi ini kan gitu. Intinya begitu. Nah, di situ gue mikir, and then ya alhamdulillah Allah kasih gue duit dan seterusnya gitu. Ya kan lo bakalan mati bro. Pasti. Betul ya? Lo duluan apa gue belakangan? Ya kayaknya sih gue belakangan sih kayaknya. Nggak bisa ngeramalin gitu ya. Insya Allah aneh duluan ya yang doain. Kita akan mati, yang lagi nonton mati semua. Ya mati. Ya kan? At the end we are going to die. Kita akan meninggal dunia, kita akan mati gitu. Dan ya terus apa bekal kita kan at the end gitu. Dan ternyata setelah gue rasakan, ya kita jalan-jalan ke luar negeri lah atau beli apa gitu, bahagia oke, but itu ya sudah, lo dapat handphone baru atau dapat duit besar, paling setengah jam bahagianya, setelah itu kan biasa aja gitu. Tapi beda Ji, ketika lo punya santri, itu kayak apa ya? Agak semi permanen rasanya ya. Dia ngedoain kita, setiap dia makan nyebut nama kita, nyebut nama para muwakil, donatur. Kita punya program setiap ada Jumat sore, ada WhatsApp grup, siapapun yang mau ikutan kirim doa, kita bacain doanya di situ. Ada hal-hal yang apa ya nggak bisa dibayar dengan uang ternyata, gitu. Dan ini alhamdulillah kita dapetin di sini.
Yang menarik ya. Ini pola-pola yang mungkin nggak ada di buku ekonomi kadang-kadang. Biasanya orang kan expense sedikit-sedikitnya untuk dapat sebanyak-banyaknya. Sesimpel itu kan. Dan sebenarnya gue juga masih mata duitan, bro. Ya emang lumrah. Iya. Ya kalau kita nggak akan kebangun begini kalau kita nggak mata duitan. Cuma kan ngambilnya dari mana, keluar kemana. Dan Masya Allah tabarakallahnya, Muhammad ayat 7 kan, surat Muhammad ayat 7 kan, ya lazina amanu intan surullah yang surkum wa yusabit sardamakum. Orang beriman bersama agama Allah, lo akan ditolong sama Allah, dikokohkan kedudukan lo. Sesimpel sih gitu. Gue belajar sama kayak Lukman misalnya bilang, udah pokoknya lu bantu agama Allah. Oke, gue bisa apa ya? Oke, netizen, viewers, yuk bantu kita ini. Kan program cuma 10.000 perak. Ini dibangun dari 10.000 perak, bro. 10.000 perak dari berapa orang Dari gitu? sekian banyak gitu. Ya, apalagi kalau cerita untung sepeda ikutan 10.000 jadi donatur ini, alhamdulillah. Ini terbangun, ini terbeli, ini sekian miliar dan seterusnya. Makanya dari bisnis juga, dari ini juga. Nah justru sebenarnya karena background gue pengusaha, apapun sih sebenarnya, lu pengusaha, pekerja, lu kerja kreatif, kan lu pengen ditolong sama Allah. Yeah. Tolong agama Allah dong. Ya salah satunya mencetak santri. Ini kan kita, tadi lu makan itu kan, itu kita masjid makan-makan bro. Jamaah sini, warga sekitar, lapar, pokoknya ke sini. Oh. Makan 3 kali sehari. Kita ada kajian literan namanya bro. Literasi Quran ini ya, tapi itu buat anak muda. Apa itu kajian literan? Kajian anak muda, itu pulang kajian, dapat 1 literan buat motoran. Bensin kita bagikan. Oh. Mak-mak pengajian kesini, kajian ibu bahagia. Udah datang dikasih seliter bensin buat motoran. Makan juga sepuasnya. Enak banget, datang dibayar seolah-olah dengan bensin ya. Exactly. Masya Allah. Ibu-ibu datang pengajian, kajian, nggak dilihat cantik apa enggak gitu kan, janda atau gadis, pokoknya datang kajian, ya kan? Pulang bawa sembako. Oh. Program bapak-bapak juga gitu, makan. Nah kita memang ingin memuliakan umat. Jadi kita ingin mengembalikan bahwa masjid itu fungsinya memang membangun peradaban, solusi, bukan cuma untuk sholat 5 waktu. Kebanyakan kan punten gitu, masjid-masjid seperti itu. Nah, ini luar biasa, ini menjadi ide kita juga nih teman-teman semua ya. Kalau mungkin sekarang sedang membuat sesuatu ya, merintis sesuatu. Zaman Rasulullah dulu waktu ke Madinah yang dicari pertama masjid ya? Exactly. Ini bangun masjid dulu, baru pasar, baru... Masya Allah. Nah, sebagai bisnismen pastikan pernah dong ada tawaran-tawaran gimana nih, pasti ada lah gitu kan. Ada beberapa tawaran tentunya juga sepanjang jalan, nggak semuanya halal ya. Ada juga pasti tawaran-tawaran yang abu-abu lah gitu ibaratnya. Saya juga pernah ngerasain gitu. Dulu pernah ada 2 pilihan, halal apa abu-abu gitu. Pas dipilih yang abu-abu, nggak taunya dapetnya sama halal. Jadi kita pikir, ya maksudnya kan tawaran yang gede kan. Pernah nggak ada tawaran gitu? Pernah atau pernah nolak tawaran gitu apa gimana? Oh banyak Ji. Apa ya istilah kata, kalau project-project gitu ya yang memang yang apa ya abu-abu ya, atau kita sudah sebenarnya hitam dan putih kan jelas. Kita kalau kita tahu hukumnya gitu kan, ya ada yang kita tolak. Tapi sebenarnya kalau nggak tahu ya, kalau gua karena gua pernah punya pengalaman hancur 2 miliar dan gua tahu itu adalah karena riba gitu ya. Gua masih terjerumus dengan riba dan seterusnya, sehingga gua punya kapokan tersendiri dong terhadap transaksi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu mudah buat gue untuk menolaknya gitu. Tapi kan setan ini tidak pernah berhenti mengganggu kita. Ya kan, wanita lah di ini. Pernah juga dengerin? Oh ngeri bro. Itu yang kita sebagai cowok gitu kan. Normal lagi ya? Alhamdulillah. Masih oke. Ya, kita saja. Itu yang sebenarnya lebih ngeri kalau di gue gitu ya. Kalau karena ya tadi kalau gue pernah hutang 2 miliar, gue udahlah gue nggak mau kena lagi kan gitu. Tapi begitu diujinya dengan yang begitu-begitu tuh, wah. Jadi nggak kena dari uang, dari yang sisi lain ya. Sisi lain. Wow, jadi emang serangan tuh dari berbagai sisi ya. Setan emang begitu. Selain wanita apa lagi? Kebanyakan di yang aku rasakan gitu ya. Setan ini justru godaannya di ini. Kelemahan kita itu. Iya. Justru kayak gue bangun pesantren. Gue nggak mau ngakuin di pesantren gue, enggak. Ini bisa kita bareng-bareng. Karena iblisnya setannya di situ. Itu menurut gue, ini punya gue. Hati langsung geser takutnya ya. Itu yang menurut gue berat gitu. Sekarang ya kita alhamdulillah lah, wanita, harta, kita insya Allah udah ngerti lah, bisa gitu kan. Tapi kan kalau kita diselipkan yang oh iya, pantesannya sekarang mungkin banyak orang yang udah kaya
kepengen menguasai, pengen jadi penguasa. Ya. Butuh apa lagi sih, udah kaya dia, pengen jabat. Kan pengakuan juga kan. Aduh. Itu yang berat itu sih bro, jaga hati itu. Kalau sekarang berarti rasanya gimana nih sekarang? Udah ngejalanin, udah semua masalah udah selesai, pola langit udah mulai bisa difahami gitu kan, dan program-program yang dijalankan udah mulai dibalance gitu kan, seimbang antara emang buat dunia atau juga buat setoran nanti gitu. Ya. Nah, apa dong target yang belum berarti? Target yang belum. Jadi gue selalu punya dreams, ya. And then gue punya ada namanya amazing dreams dan ultimate dreams. Gitu. Kalau amazing dreams memang alhamdulillah lah ya, yang ada di dream book gue most of those things udah ter-achieve gitu. Beli apalah mobil lah, apa yang fancy lah, apa justru pakai jamnya justru malah yang begini-begini aja gitu. Ya alhamdulillah gitu. Cuman ternyata bukan itu. Ada namanya ultimate dreams. Ultimate dreams itu 3 bro. Dan ini yang sedang lu juga gue yakin banget dengan musyawarah dan seterusnya gitu kan, masya Allah. Memang husnul khotimah ini harus dipersiapkan. Itulah kenapa ya kita kan, gue nggak tahu lu gitu. Ngapa Quran ini kan nggak gampang buat kita, buat gue gitu. Cuman kalau kita mau cerdas sedikit ya udah kita cetak para penghafal Quran. Iya kan? Either lu bangun pesantren atau ikut turut membangun pesantren kan. Nah, ini husnul khotimah. Terus yang kedua memang masuk surga. Tapi ada yang 3 bro, ultimate dreams ini. Ini yang nggak gampang. Di surga itu juga levelnya banyak. Bertemu Allah, lihat wajah Allah. Nah jadi kalau gue sekarang alhamdulillah ya gue masih suka jalan-jalan, gue touring, bla bla bla. Main itu kan manusiawi, maksudnya. Tapi ya sudah, gue udah rasakan itulah kemana-mana sebelum pandemik. Tapi at the end, ultimate dreams ini sih yang kayaknya sekarang istilah kata udah harus serius banget kita pikirkan gitu. Akhir zaman bro. Ya benar juga ya. Jadi kayak orang bilang target gitu kan, sesuatu kepengen ini sesuatu yang masih bisa dilihat ya. Iya. Masih bisa disentuh, dilihat di dunia gitu kan. Kalau kita lihat tadi kan semuanya itu yang masih nanti, yang goib. Iya, semua tiga-tiganya. Padahal itu yang pasti. Nah, itu yang pasti. Ya benar. Yang ngejar profit 1M, 2M, 10 miliar belum pasti. Iya kan? Proyek-proyek gue yang mangkrak-mangkrak juga banyak sekarang kan, pandemi gitu kan. Iya benar-benar. Dulu kan perhitungannya, dapat sekian M ini itu dan seterusnya. Ya kita sibuk ngurusin yang nggak pasti, tapi kita lupa ngurus yang pasti-pasti, which is itu mati kan gitu. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah gue sekarang lagi happy banget mempersiapkan kematian gue. Biasanya nih kalau misalnya ada satu pola di mana pada saat orang sukses biasanya dari perjuangan, gitu kan, dari perjuangan ini. Kemudian dari sebuah perjuangan kemudian menemukan pola itu, pola di mana saya kena di sini untuk bisa dapetin sukses caranya begini gitu ya. Nah kebanyakan ketika udah orang tuanya sukses gitu, kemudiannya anaknya pun hidupnya adalah treatment keluarga sukses, gitu kan. Nah kebanyakan anak-anak tersebut hidupnya bukan dari perjuangan gitu kan. Kebanyakan di polanya orang kaya, anaknya kalau kaya kayak warisan. Satu itu, atau 2 anaknya jadi pemalas, akhirnya pas anaknya cuma dapat warisan orang tua yang meninggal doang, tapi hidupnya nggak survive karena nggak punya keahlian, nggak tahu cara berjuang, kemudian ya ekonominya jadi biasa-biasa aja misalnya, tapi kemudian anaknya dia baru kaya lagi, misalnya, polanya begitu tuh, iya begitu tuh, karena bapak saya susah, saya nggak mau seperti bapak saya, kaya tuh anaknya, pas bapaknya kaya, anaknya, bapak gua udah kaya, gua nggak usah berusaha, dianya miskin. Itu gimana coach? Polanya bagaimana kita memutus rantai pola ini gitu? Nah, kejawab tadi sebenarnya. Jadi yang gue lakukan, anak gue kan 5.